Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi bersama saya Baru Ulung dengan NIM 211330019. Baik, saya akan menyampaikan hasil materi yang saya dapatkan ketika mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Kali ini kita akan membahas tentang landasan hukum, jurnalisme data, dan jurnalisme investigasi. Landasan hukum jurnalisme. Landasan hukum tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Begitu pula aktivitas pers dan jurnalisme yang mempunyai landasan hukumnya sendiri. Terkadang beberapa orang hanya mengetahui undang-undangnya saja, akan tapi isi dan pasalnya kurang memahami. Padahal dalam kegiatan jurnalistik yang produknya adalah berita, seorang jurnalis diatur dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. UU Nomor 40 tahun 1999 pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan satu, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, yang menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. 2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan penyiaran atau menyalurkan informasi. Yang ketiga, kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya, serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi. Yang keempat, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. 5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Yang keenam, pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia. 7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing. 8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun. 9. Pemberedelan atau pelanggaran penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum. 10. Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama dan identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan. 11. Hak jawab adalah seorang untuk atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. 12. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan. 13. Kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. 14. Kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. Yang ke-15 yaitu kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Jurnalisme data, menurut Tony Seno Hartono yang dikutip dalam jurnal Jurnalisme Data, Resistensi Ruang Siber di Era Post-Truth dalam dunia jurnalistik, untuk membuat berita secara fakta yang dibuat dengan kumpulan data disebut jurnalisme data. Jurnalisme data merupakan salah satu bentuk pemanfaatan big data yang dapat dilakukan oleh industri media dan menjadi kebutuhan yang seolah tidak bisa dipisahkan dari proses penulisan berita oleh para jurnalis. Selain melalui wawancara dan investigasi, penggunaan data yang valid dapat menjadi fakta yang kuat dalam sebuah berita. Banyak manfaat yang bisa dilihat ketika menggunakan jurnalisme data.
seperti solusi bagi ketidakseimbangan informasi yang ada. Banyaknya informasi yang menyebar secara cepat terkadang sulit untuk menyaring informasi yang ada. Dengan adanya jurnalisme data merupakan sebuah solusi sebagai penyeimbang informasi dan dapat meminimalisir berita hoax yang beredar. Jurnalisme data itu sangat penting bagi wartawan yang sedang melaporkan hasil-hasil yang sudah terjadi dan fakta. Contohnya dari jurnalisme data itu adanya kecelakaan yang sangat besar yang menimbulkan banyak orang tewas, dan itu bisa menjadi laporan data yang detail, penting bagi pelaporan berita. Jurnalisme investigasi. Jurnalisme investigasi ada untuk mengambil sebuah isu yang mana akan dikaji sangat dalam dan biasanya butuh waktu lama untuk merampungkannya. Jurnalisme investigasi juga berbeda dengan jurnalisme yang lain. Perbedaan pada saat proses pengambilan data maupun peliputannya. Karakteristik peliputan investigasi: meliput karya asli, bukan plagiat dari investigasi yang dikerjakan oleh instansi pemerintah atau non-pemerintah. Perkara yang tidak terungkap jika tidak diusahakan oleh wartawan. Dan berorientasi kepada kepentingan pembaca. Untuk itu, ada upaya wartawan dalam peliputan investigasi, seperti penggunaan tenaga informan, pemeriksaan catatan atau data, dan pemantauan aktivitas. Sembunyi-sembunyi atau penyamaran, wartawan investigatif membutuhkan waktu lebih lama lagi saat mengungkapkan isu. Wartawan investigatif selektif, skeptif, dan kritis pada berita resmi, mengkritisi setiap pendapat, catatan, dan bocoran informasi yang resmi. Tidak segera percaya. Wartawan investigatif menggunakan mengapa suatu terjadi, diumumkan, atau terjadi lagi. Di antara jurnalisme data dan jurnalisme investigasi memang terdapat perbedaan seperti beberapa penjelasan di atas, tetapi terdapat keterhubungan antara kedua jurnalisme tersebut, seperti jurnalisme investigasi akan menggunakan data yang tersimpan untuk melakukan investigasi. Baik pemirsa, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya baru mengucapkan terima kasih. Tetap semangat, ingat belajar dari buku tek, walaupun selalu terhimpit, tapi dia tetap